Halo, kembali muncul. Halo, sudah muncul. Oke, Oke, Pak Krisna udah hadir juga nih. siap. Pak Ah, Krisna, welcome. halo, halo, halo. Halo. Dari Besaki. Oh, dari Bekesaki. Wah, dari sinyal nih kayaknya nih. Wah, thank you undangannya, thank Ya, you. yes. Luar biasa ini. Pak Krisna, kenalin ini Lagi bes. partnerku, Pak Johan, founders dari komunitas Happy Billionaires Club. Salam Oh, kenal, Pak Pak Johan Krisna. kan yang itu. Ya kan ditunggu di Ubud tuh berapa kali udah tuh. Belum. Waduh, ini kayaknya ini ya, apa, ke depan ya. Mimpi ke depan, Pak. Mimpinya pingin ke sana Yes. tuh. Ya katanya Pak Iya. Pak anak ke Bali kan, mau ke Ubud kan, Pak. Oh, Iya, ya, 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 mau ya, ya, mau ya, pindah ya. pindah ke Ubud bareng bareng Ciepi. Ya, pengennya, Pak, Nah, pengennya. Ini hari ini masih di wishlist gitu ya. di sini lebih cakep nih cahayanya nih, lebih bagus nih. Iya, iya lebih Oke, terang nih cahayanya nih. ya, ya, ya lebih terang ya. Thank Wah, you, Pak ditunggu. Krisna. Thank you Ya, ya, sudah memberikan waktu bersama kita, kenalin juga ke teman-teman kita di komunitas kita gitu, Pak. asik, asik. Saya sedang nyengir 2 miliar. Tuh, happy. Happy billionaire. Iya, makanya kita bilang, wah ini pas ini. Kita mesti belajar gimana caranya eh, nyengir terus gitu ya. Oke, Coach Jadi, Ferni nih mungkin yang bisa mengarahkan nih kalau gitu ya. Silakan Coach. Iya, kalau ya, oke, tadi gimana, Ferdi? ya, iya kita kan mau ngobrolin soal nyengir 2 miliar nih dan kita kan project nyengirnya udah jalan lama gitu. Bahkan dari dulu waktu kita ke Makau ya udah proses untuk Oh, wealthy mindset ya sampai sekarang gimana caranya hanya dengan nyengir doang kok bisa dapat 2 miliar? ini yang menarik. Jadi, selama pandemi ini saya melakukan pelayanan. Saya tuh, oh itu ada Jamie Hockey tuh, Jamie Hockey tuh, keren tuh dia bilang tuh ya. Iya. Nara, sebentar, Nara, cariin itu apa namanya, pinjemin charger, apa namanya, Penting, penting charger. ya bukan charger, tapi yang ini, pinjemin yang uh, baterai gitu, Power bank. tapi oh, power bank, ya, oh, nggak ada power bank, pinjem pinjem aja sama siapa, Hah? Power bank sama siapa? Nggak ada, pinjem aja sama teman. Sambil nunggu Pak Krisna, buat teman-teman yang belum punya bukunya, ayo silakan nih, buku terbaru Pak Krisna, Gelombang Theta. Ini topik yang kita ngobrolin malam hari ini. Oke, ini anaknya sudah menjadi tim, Mas Ferdi. Jadi anaknya ikut terlibat sebentar ya. Sorry ada intro 1 menit tadi. Idenya sederhana. Waktu saya belajar NLP mencapai 1 miliar, ada teknik untuk compound teori. Saya berartilah 10.000, bulan depan 20.000, 2 bulan depan lagi 40.000, dan 80.000 dan sebagainya, terus nyampe dia 1 miliar. Bukan uangnya yang saya persoalkan, bahwa ada metode yang it works. Ada metode it works. Metode yang memang proven. Metode yang teruji. Ada metodologinya nih. Metode yang teruji itu penting.
saya bukan seorang motivator yang penting lu yakin aja. Enggak. Orangnya enggak kayak gitu. Yakin betul. Ada metodologinya. Ada cara yang bisa dibuktiin loh. Buktikan. Nah itu jadi buat saya metode itu penting. Ada cara-caranya semua orang itu ya. Coba sambil cari. Ya, takutnya habis ini mati nih. Tinggal 8% ke belum. Oke, nah lupa ngecas karena habis ngisi 2 kelas hari ini. Lupa ngisi. Metodologi. Dan Ferdi tahu betul saya kalau metodologinya diuji. Saya nggak ingin metode hanya berhasil aja, tapi perlu diuji. A proven method gitu. Nah, gimana ngujinya? Ada teorinya juga. Zaman pandemi ini, skill apa yang Anda perlu kuasai? Ada dulu, jadi saya buka lagi buku-buku waktu saya ikut sekolah bisnis, buka buku Money and You, buka lagi di buku Money and You ya itu kan guru-gurunya kelas dunia semua. Robert T. Kiyosaki di Money and You dikatakan problem manusia bukan money, but you. Bukan uang, tapi you. Ada yang lagi. Oke, jadi it's not about money, your mindset, your attitude terhadap money. Ya, jadi masalah kita soal uang tuh bukan tentang uangnya, tapi mindset kita. Kitanya yang bermasalah, bukan duitnya. Jadi it's not about money, it's about your mindset, your attitude about money. Itu penting, Pak. Jadi saya pelajarin lagi betul bahwa ada skill. Oke, 19 tahun ini saya sangat fokus, Ferdi tahu banget, sangat fokus jadi motivator. 19 tahun ini. Pandemi membuat saya stop jadi motivator. Motivator hanya hobi. Jadi saya sebut mantan motivator. Enggak bisa juga, tetap aja orang undang ngasih duit. Ya sudahlah, saya. Gue ajar lagi, oke, gue bayar 2 kali lipat. Oke, saya agak nyerah dibayar 2 kali lipat. Ini setengah mati gitu, oke lah ya, nggak ngisi. Tapi saya jadikan tabungan aja dia. Income yang masuk jadi motivator hanya tabungan. Kami mulai invest bisnis karena di mindset saya I'm a businessman now. Jadi saya misalnya berkunjung ke Bali ini, saya baru seminggu balik lagi ke Bali, ada business meeting, saya mensupport teman-teman saya, I support you. Saya punya kemampuannya, saya support. You don't have to pay me. Ada company yang bayar saya, ada yang memang pekerjaan sosial. Kasih saya kesempatan untuk support you. Ini salah satu partneran dengan ini ya. Oke, jadi saya meneliti lagi mana yang orang Indonesia tidak miliki skill apa? Ada 3 tuh orang-orang kaya tuh they know how to create money. Jadi satu create money. Yang kedua tuh yang jago sebetulnya they know how to keep the money. Iya betul juga Pak ya. Kalau nggak di-keep hilang juga ya. Iya, simpen doang. Ya, tidak ada yang salah sama robot trading, karena itu sebuah ide, legal atau tidak, ya itu cuman ide. Tapi problemnya bukan idenya, Anda tidak teliti, karena dia tidak punya outcome to keep the money. Dia hanya ingin grow the money. Yang ketiga, tapi dia tidak bisa keep the money, karena dia tidak punya value, tidak punya sikap how to keep the money, dia gampang hilangnya. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk menggali kembali ilmu.
ada ilmu yang saya pelajari namanya pay yourself first. Oke, sambil saya nyiapin supaya nggak ini. Pay yourself first. Dalam ilmu pay yourself first, laptop aja kalau nggak. Ya, pay yourself first, yaitu salah satu yang harus kita kuasai dari income baru kita, income bisnis kita yang baru. Kita dulu yang kita simpan uangnya. Oke, kalau dalam teorinya, jadikan aset. Tetapi sebetulnya, wealth is a habit. Wealth itu habit. Sama-sama kan, tapi kaya itu habit. Jadi saya ingat pertama kali saya belajar, wealth is a habit. Jadi bahwa disebutnya kamu nabung dulu aja, nggak masalah, hanya nabung. Nanti ada skillnya sendiri untuk skillnya belajar nginvest segala macam. Oke, itu next level lah. Tapi dia mesti punya wealth, dia mesti punya habit dulu. Habit, kebiasaan menjadi orang kaya tentunya ya. Keep the money. Di situ saya ngajak orang untuk pay yourself first, buka rekening, kamu tidak boleh ganggu rekeningnya. Oke, terus disimpan di sana. Ada yang bilang, Pak, ngapain ditabung Pak, lebih kecil. Nah, itu biasanya yang ide gitu, orang nggak punya uang. Itu mau invest apa? Karena kalau ngomong invest itu mengenai volume uang. Kamu mau taruh di apalah, di deposito apa segala macam. Kalau uangnya kecil, dapatnya kecil. Nah, it's not about the money, it's about habit. Nah, jadi saya membuat gerakan ini, lalu ya orang kita perlu bayar. Ya, Pak Krista terputus. Iya. Jadi Ya, mungkin kalau gua simpulin tadi ya yang Pak Krista mau tolong punya dirangkum, nyambung Bro. lagi. Ya. Jadi gerakan yang Pak Krista lagi bikin adalah gerakan menabung 2 miliar ya satunya ya. Jadi kita buka satu buah rekening dan itu kita mulai menabung setiap bulan atau setiap minggu. Dan setiap kita nabung, kita go double. Misalnya sekarang kita nabung 10.000. Kita nanti tabungan berikutnya harus naik jadi 20.000 setorannya. Nah, nanti setoran berikutnya kita naikin lagi jadi 40.000, 80.000 dan seterusnya sampai nanti masuk ke angka 2 miliar gitu. Mantap. Jadi namanya Jadi go double. udah nyetor 1 miliar, berikutnya nyetornya 2 miliar tuh, Bro. Yes, betul gitu. Jadi Luar makanya biasa. kenapa Pak Krista bilang it's all about the habit sebenarnya. Jadi sedang dibangun ini bukan it's not about the money ya, tapi it's about the habitnya. Karena dengan kita Betul. menabung 2 sampai ke 2 miliar itu, pertama kita menciptakan habit baru, yaitu habit create the money. Untuk bisa go double, artinya kita punya penghasilan lebih kan? Ya, untuk bisa Betul. nabung lebih banyak lagi. Nah, kedua adalah dengan kita menabung, kita mempelajari skill keep the money, simpan duitnya. Nah, Ya. kalau di dalam bisnis kita, dalam trading atau investasi saham, itu kan profil manajemen resiko. Keep the money itu kan Betul. manajemen resiko kan. Dan kemudian yang ketiga adalah grow the money, gitu kan. Kemampuan untuk melipat gandakan penghasilan, gitu. Betul, betul. Dan aku setuju tadi Pak Krisna bilang kan bahwa kalau kita ngomong invest ya kembali memang suka nggak suka kembali pada berapa banyak volume yang kamu punya gitu. Iya, betul. Ya kan kalau kita bilang kalau terbatas modalnya kan pasti hasilnya juga terbatas gitu ya kan. Kembali ke sana juga mesti udah bilang tabung saham kita bisa mulai bahkan 100.000 pun bisa nabung saham ya, tapi 100.000 hasilnya juga nggak banyak gitu kan. Ya kan? jadi tetap kalau kita bicara money mindset ya kita tetap perlu berpikir bagaimana mengumpulkan gitu kan modalnya. Ya. Itu juga kenapa seringkali kita pada teman-teman yang awal-awal langsung bilang saya mau full time trading, kita bilang itu nanti gitu ya, nanti karena teman-teman tentu perlu siapkan modalnya dulu, salah satunya ya selain pengalaman, selain perlu ilmunya tapi juga perlu modalnya gitu. Ya ada sih mungkin yang sudah siap dengan semua ya kan, tapi ya tetap kalau belum siap punya modalnya pun kita akan bilang
ya jangan langsung full karena kamu perlu pengalaman kan untuk itu gitu. Jadi again ya aku rasa eh, eh, relate banget bro, relate banget dengan Pak Krisna apa yang dikatakan Iya. bahwa dan juga bawa money itu adalah habit ya gitu ya. Dan Yes. juga tadi gerakan 2 miliar nabung 2 miliar itu kan sebenarnya soal kita ngomong psychological wallet ya kita bilang ya. Jadi Yes. kalau Betul. kalau kita sudah rasa apa kita kalau psychological walletnya masih nggak sampai ya nggak bakal Ya, punya hilang gitu. lagi. Iya, Hilang lagi. betul. Ya, Mau betul nyampe betul. situ hilang lagi. Oh, Pak Krisna udah gabung lagi nih. Pak Krisna silakan Gabung lagi request Pak. untuk join. Klik di bagian itu. Oke, saya accept. Ini Pak Krisna udah nomaden dia sekarang soalnya. Jalan-jalan terus Bali. Hey, Ada dua welcome HP. back. Oke. Oke. Wah, ini Oke. digital nomad nih jadinya Pak ya. Saya sudah menyiapkan mindset untuk digital sebetulnya beberapa waktu yang lalu dan udah saya prepare lah. Jadi metodologinya pada saat pandemi saya lihat di mana peluang bisnisnya, di mana peluangnya. Saya pertama awal-awal saya tinggalkan dunia motivator panggung. Kenapa? Bila saya hanya memindahkan channelnya doesn't work very well. Bukan di situ intinya. Lalu pandemi ini membuat saya punya banyak waktu. Mempunyai banyak waktu, saya tertarik untuk start from zero. Dan Ferdi tahu banget tuh saya ingin sekali, oke, kalau saya tidak punya apa-apa, ingat ya, saya sengaja membangkrutkan diri. Saya selalu bilang pada orang lain gini, saya tidak pernah takut tidak punya uang. Saya hanya takut kalau saya tidak punya ide. Robert Kiyosaki mengatakannya, Anthony Robbins mengatakannya karena money is just an idea. Money is about idea, it's just an idea. Kalau kamu nggak punya ide, kamu nggak bisa mudah untuk create money. Money is just an idea. Di awal pandemi, saya masih ada proyek, saya kasih ke teman-teman bagian uang saya, lalu kami mulai traveling. Freddy tahu banget, kami mulai start dengan uang 2 juta. 2 juta, kemana nggak tahu. Iya. Jika ceritanya kami ada di Bali. Ya, uang 2 jutanya masih ada, tapi saya sekarang mempunyai intellectual asset. Intellectual asset. Menurut teman saya dihitung, minimum 3 miliar. Aset intelektual. Berupa buku. Buku yang saya produksi ini, produksi bukunya, secara monetize 2021 menghasilkan bisnis sekitar 900 juta. New books, new idea, new concept, dengan new strategi dalam menjual, dalam selling new strategi. Nah, bukan saya ingin nyombongin angkanya, artinya model ini baru diuji coba dan terus bergerak naik ke atas. Dia bukan sekali booming, terus dia gone. Itu mudah lah ide-ide kayak gitu. Impulse buying nggak asik menurut saya, nggak long lasting. Impulse buying menarik di awal tapi nggak long lasting. Nah, jadi Sebentar hilang. dua buku ini menghasilkan kira-kira 900 juta kalau untuk bisnis sampingnya 1 miliar lebih. Nah, bahwa uangnya untuk sosial lain lagi ya. Itu untuk persoalan itu dia tuh. Karena saya punya waktu to think. Serious think. Saya tidak ingin memindahkan jalur saya biasa offline ke online. That doesn't work. Ngapain? Harus cari yang baru. Idenya dari kata-kata Einstein, doing the same thing again and again, expecting different result. Dia bilang gila lo. Lu mau
kita misalnya di suasana yang kayak mungkin juga Tony Robbins menurut saya memaksa lewat pakai apa namanya digital, Virtual. yang nggak akan seheboh, nggak akan. Should be another way. Nah, lalu metodologinya diuji coba. Kalau saya sebut angka 1 miliar, hanya sebuah angka, this method works. Metode ini teruji. Dan saya ingin orang lain juga silahkan pakai metode. Ini just a metode. Saya tetap hidup sederhana, Ferdi tahu banget. Saya tetap memilih hidup pengen nggak punya apa-apa. Saya asik dengan backpack saya. Saya ngelatih anak-anak saya untuk menjadi entrepreneur. Saya rumah jadi sekolah Montessori buat cucu. Ya. Besok saya ke sana soalnya Pak Krisna. Besok udah janjian ke sana. Thank you. Salam. Oh ya. Ferdi mau daftarin anaknya kayaknya. Ya. Kami jadi satu big family. Nara sedang saya didik, ikut saya berbisnis, Ferdi. Nah dia sudah set goal. 1 SMA dia kepingin punya uang 1 miliar. Mantap. Jadi mulai dilatih. It's not about the money. Sekali lagi, it's not about the money. Create idea untuk create money. Miliki idea untuk create money. Nah itu yang menurut saya jauh lebih menarik, gitu ya. Nah itu kira-kira idenya. Saya mengajak orang campaign, building sebuah sikap baru, bangun sebuah mental baru. Keep your money. Ya, bahwa nanti uangnya diinvestasikan ke saham segala macam. Oke, itu Ferdi sama Jola ya, yang punya passion di sana. Saya nggak boleh masuk ke bidang yang saya tidak ada passion, nggak boleh. Saya hanya masuk yang saya strength, saya punya kekuatan, yang lain nggak boleh. Jadi orang minta komentar, oke, saya bilang ada hal yang saya kurang setuju sama robot trading karena tipu-tipunya dan sebagainya, tapi saya tidak mau masuk ke sana. It's not my business. Ada yang datang ke saya minta terapi, saya bilang saya tidak bisa menterapi orang yang bodoh. Confirm kamu pun bodoh. Sorry ya. I'm just telling the truth. Dia nipu lu itu urusan dia. Nggak bisa diobati. Nggak bisa diobati, saya bilang. Dia nipu lu itu urusan dia. Dia punya tanggung jawab hukum, tapi kamu tidak menelisik dulu, tidak mempelajari dulu, confirm you are stupid. Nggak ada obatnya untuk nyembuhin orang yang bodoh. Saya suka melatih orang ke kasino. Saya bilang oke, kita main poker katakan. Apa yang kamu tanya? Ya, kamu pasti tanya gimana cara mainnya. Kamu tidak mungkin main poker kalau kamu masukin duit ke poker kalau kamu tidak tahu cara main poker. Simple, kamu tanya, gimana gua menangnya? Gimana gua kalahnya? Yeah. Kamu bertanya yang mana kalah. Kalau kamu ditawarkan oleh meja judi di kasino, kamu main ini nih. Ini ngasilin kamu menang nih. Setiap hari sekian persen nih. Ya, sekian hari sekian persen. Kalau kamu percaya bahwa ada sebuah investasi yang akan membuat kamu menang, dan kamu percaya, you are stupid. Sorry. Menang ya. Terus. Gak ada. Yeah. Too good to be true ya. Sorry ya, ini kalau ada yang tersinggung, ada yang nggak suka dengan cara bicara saya mengenai robot trading, you can argue. Tapi smart. Syukurlah. Kamu boleh argue dengan smart, ya. Ada yang kemarin memprotes saya menulis robot trading haram dan sebagainya. Oke, saya bilang untuk ide bisnis saya. Tapi kalau kamu bisa gunakan dengan benar, silakan aja. Itu ya. Jadi well is a habit. So building new habit. Jadi kalau saya ngajarin misalnya sekarang, oke, keep your money. Untuk attract big money. Bahwa nanti uangnya mau diinvestasi ke kemana tuh, don't worry. But you have to build new habit. Itu sih idenya mengenai nyengir 2 miliar itu adalah idenya seperti itu. Nah, terus dari tadi Pak Krisna
nggak ngomong soal nyengir nih. Nyengirnya di mana nyengirnya? Iya. Karena teknik nyengirnya sudah proven. Bangun Jadi- pagi yang di buku itu bilang nyengir. Bangun pagi nyengir dulu. Nah, teknik untuk nyengirnya sudah teruji. Jadi teknik senyum untuk menghasilkan rezeki sudah teruji. Tapi Ya. saya naikin levelnya. Setelah teruji, it's not enough. Capai satu angka yang kena sifat otak ya. Sifat otak dia perlu, Ya. left brain perlu angka. Jadi kalau orang bilang, oke, saya main saham yang penting menang. Oke, dia tidak punya financial goal. Jadi yang nyengir 2 miliar ini, teknik nyengirnya nanti ada, nggak begitu sulit. Tapi memang di set angka. Nah, that's kenapa perlu financial goal-nya. Nah, jadi gimana nyengirnya Pak? Tinggal baca buku Gelombang Theta aja lah. Tapi syarat bergabungnya jadi life coach dia. Iya, iya. Ya. Kenapa perlu ada joining fee untuk win-win? Tapi saya buat berbeda. Training ini gratis. Dari pengalaman saya, kalau dikasih gratis orang tidak punya tanggung jawab. Tapi gratisnya dibuat, oke, kamu jadi life coach atau kamu jadi reseller buku saya, hanya beli 10 buku, dapat 10 buku, dapat 20 buku. Jadi tidak mungkin kamu bisa rugi financial. Jadi financial risk-nya saya potong dulu. Tapi kalau kamu malas ya nggak apa-apain. Ya. Jadi Kalau kemungkinan kemalasan dia juga nggak bisa rugi. diobati tuh, Pak. Ya. Itu buang aja ke laut tuh. Manusia malas, manusia sukses kena rebahan, ada jauh-jauh dari gue itu. Kalau ada tuh punya mindset kau berbahan segala macam, sorry to say, lu ikut yang lain aja deh. Kecuali rebahannya sambil ini trading saham, itu lain cerita. Oke. Saya pernah ikut belajar saham di Melbourne, Australia. Guru saya selalu bilang, sehari paling maksimum 45 menit. Tidak boleh lebih main saham. Mantap. Harus disiplin. Disiplin dia bilang. 45 menit, that's it. Itu. Oke, jadi thank you buat teman-teman, buat Yohanes, buat Ferdi. Malam ini artinya malam ini nyengirnya don't worry, nyengirnya sudah teruji metodologinya. Tapi perlu pencapaian yang berbeda. Saya mulai masuk ke sisi untuk membangun habit baru. Karena keadaan pandemi ini orang perlu ide-ide yang lain, oke? Nyengir hasilin uang, tapi angka uangnya diajarkan lagi. Ya, jadi buat rekening. teman-teman yang baru, ya Pak Krisna, saya ceritain Pak Krisna ya buat teman-teman yang baru. Dari tahun kemarin tuh saya dan Pak Krisna itu kita mempraktekkan ilmu nyengir ya, dan kita membangun komunitas nyengir gitu ya, nyengir. Dan dengan nyengir ini ternyata ya orang-orang tuh keajaiban-keajaiban tuh datang. Ada orang yang sakit jadi sembuh, yang tadi nggak punya uang tiba-tiba out of nowhere dapat job, dapat pekerjaan, dapat uang. Jadi keajaiban itu terjadi hanya dengan melatih setiap hari secara disiplin nyengir setiap hari. Jadi makanya Pak Krisna bilang sudah teruji, sudah terbukti gitu. Nyengir itu mendatangkan rezeki, mendatangkan miracle, keajaiban. Nah sekarang di tahun ini Pak Krisna mau ngajak next step gitu. Next step apa? Yang pertama yaitu finansial ya. Karena kan sekarang finansial nih banyak orang cari nih, yaitu dikasih angka. Kenapa? Karena otak tadi Pak Krisna ke otak kiri kita butuh angka. So kita bikin next step-nya dari nyengir 2 miliar gitu. Ada angka target 2 miliar. Dan juga nggak harus 2 miliar, terserah teman-teman. Kalau buat teman-teman pikir, oh 2 miliar kekecilan, saya mau 10 miliar, silahkan. Saya mau 100 miliar, silahkan. Jadi boleh. Jadi nanti kita jadi perlu punya financial goal. Jadi kalau orang bilang, Pak, Bapak menjadi ini materialis, bukan, it's just about financial goal. Financial goal harus ada angkanya itu. Jadi waktu saya nulis buku, saya membahas strategi segala macam, ada financial goal-nya.
Oke, oke, dapat ide, saya dapat buku, mau strateginya. Bagaimana saya mencapai 1 miliar dan persis nyampe angka itu. Bahwa uangnya buat social work segala macam itu urusan lain, tapi sampai tercapai betul dia. Nah, itu penting Ya. teman-teman punya financial goal. Dan saya merenung, oke, saat ini orang perlu keep the money. Keep the money. Miliki dulu agensi bahwa uang ini tidak boleh sembarangan dibelanjain robot trading apa segala macam. Saya tidak menyalahkan robot tradingnya ya, tidak menyalahkan robot tradingnya. Tidak dengan mudah aja dia ini. Itu ya, jadi eranya bergeser. Jadi teman-teman perlu punya mindset seperti itu ya. Misalnya dengan Joe, saya panggil Yohanes atau Joe? Ya, Johan boleh Pak, Johan. Oke, Johan ya, Johan. Johan sudah membangun misi ini ada berapa belas tahun lah saya dengar ya, dengan Ferdi. Nah, perlu melihat orang-orang yang punya track record. Jadi kalau kita berinvestasi pun kita perlu tahu kemana gitu. Nah, jadi ada misi yang bagian saya ada panggilan kemana saya masuk sana ya. Siapa tuh yang bergabung? I'm a happy rich dad. Oke, keren. Yes. Oke. Kamu harus Pak ikut Tisna, kelasnya satu tuh. pertanyaan. Siap. Apa yang tadi Pak Krisna ngomong mindset gitu ya. Jadi saya setuju banget bahwa money is all about mindset ya. Nah, tapi kalau kita bicara mindset apa sih yang seringkali orang punya yang menghalangi dia untuk punya apa? Jadi ini mindset yang salah gitulah ya istilahnya terhadap uang, Pak. Mungkin top 3 lah gitu ya. Mindset yang salah ya, orang punya terhadap uang ini. Dia melihat uang ya sebagai tujuan, bukan sarana. Ya. Sehingga dia melihat tujuan, setelah dia capai dia mau ngapain? Saya suka ngajak orang berpikir gini. Ada metode salam MW buat semua. Apa nih? Oh, Mungkin maksudnya 2M. I'm happy rich dad. Saya tergelitik sama kalimat ini. Kami masuk dalam komunitas. Saya masuk dalam komunitas. Memang saya ikut pelatihannya Business School for Entrepreneur. 100-an juta lebih ikut pelatihan itu. Salah satu alumninya namanya Robert T. Kiyosaki. Ya, jadi alumni itu boleh bergabung di Rich Dad-nya dia ya sampai hari ini. Nah, dia ngajarin prinsip-prinsip benar. Oke, nah. Mindset tadi, uang menjadi tujuan. Karena uang menjadi tujuan, tahap berikutnya uang menjadi ukuran. Uang. Berbalik sama Robert Kiyosaki bilang, money is just an idea. Kami melihatnya berbeda, money is just an idea. When you have idea, it's easy for you to get money. Jadi kami berlatih untuk meng-create idea. Jadi we have a lot of idea. Nah itu, jadi cara melihat uang yang berbeda. Sehingga dia akan masuk ke tahap kedua, dia bilang problem gua uang. Kalau gua punya uang sekian banyak beres, salah. Salah, ya. Salah. Gitu. Jadi saya pernah mengalami misalnya bangkrut. Betul saya bangkrut secara finansial, but not mentally. It's only financial, not mental. Nah, jadi banyak sekali sikap-sikap mengenai uang yang kita keliru. Guru kami, Robert T. Kiyosaki, dia pengajar dari Money NU, dia juga pengajar di Business School. Ya, 3 itu dasarnya. Kamu mesti punya skill how to create money, kamu mesti punya skill how to keep the money, and you have more skill untuk grow the money. Nah, dan dia selalu bilang, well, it's a habit. Sejahtera itu kebiasaan.
Nah, jadi apakah Anda punya kebiasaan yang benar mengenai uang? If you don't know how to keep your money, you will lose the money. Nah, jadi saya senang sekali bahas mengenai uang karena ini misi tahun 2022 saya nih. Mantap. Yeay. Ya, mari bro, yuk kita ke Bali lagi. Ayo, bulan depan habis Mari Imlek, kita berkunjung. Imlek Oke. kita stay di Ubud. Mantap. Ada yang Kita nulis tuh, belajar well is a dari habit, yes. Oke, sambil nunggu kami berbahas, Anda boleh ketik ulang tuh, well is a habit. Thank you to Sweet Arta. Anda boleh tetap ngetik biar pesan yang saya sampaikan juga Anda. Oke, thank you, Happy Rizdan. Oke, Anda boleh ketik, well is a habit. Supaya masuk, Anda lihat kami, Anda dengar kami ngomong, Anda pun menggerakkan kinestetiknya. Well is a habit, silakan ya. Ya, 90 ayo, teman-teman yang ketik. silakan mengetik. Ya. Wealth is a Well, habit. Ya, saya juga mau ketik nih. Wealth is a habit. Ayo kita rame-rame ketik. Biar ya, biar ayo. masuk. Jadi melihat, Mantap. mendengarkan dan juga kita ketik. betul. Yes. Dan Oke. ini relevan Robin, dengan Medan dari Medan iya. tuh. Johan dari Medan tuh. Robin Yes. Jakui Wijaya. Ya, Dan ini Robin juga relevan Medan. dengan ini kan, dengan kita di investasi dan trading saham kan juga Yes. relevan. Ya, investor sangat. dan trader saham yang sukses itu mereka punya kebiasaan trading atau kebiasaan invest yang bagus menurut gua, yang sehat gitu kan, dibandingkan dengan mereka yang baru mulai, yang asal ini. Jadi it's all about the habit gitu kan. Jadi you have habit yang benar. Ya itu sih kuncinya. Jadi selama ini gue belajar saham, dulu ketika belajar awal banyak belajar teknis, tarik garis segala macam. Tapi ketika ngobrol dengan para investor atau trader yang internasional yang sudah sukses segala macam, mereka semua selalu ngomongin tentang habit sama psikologi. Itu dua itu yang paling penting buat mereka gitu. Karena ilmu tarik garis segala macam tuh itu aja, that's it gitu. Tapi eksekusinya sangat tergantung pada kebiasaan kita sama psikologi kita, mindset kita which is. Jadi ini relevan banget sih. Walaupun saya Johan, walaupun saya punya ilmu, saya bisa nunggu tuh kalau main Tasiao 555, saya bisa nunggu. Tapi itu bukan habit. Ya. Itu hanya skill khusus. Kalau lagi perlu saya pakai. Saya bisa tuh nunggu joker keluar. Tapi itu bukan habit. Dia cuman temporary skill yang saya latih, kalau perlu saya pakai. That's it doang. Nah, dan itu tidak akan saya ajarkan. Karena bukan itu harusnya. Habit Itu- yang itu paling kelas- penting. Kelas Makau itu Pak ya, kayaknya itu. Mesti ikut ke Makau itu. Iya, itu kelas Makau itu. Private banget. Private cuma berempat ya waktu itu. Berempat sama Krisna. Ya. Okay. Konsuerdi teman baik kita. Jadi banyak cerita beliau ya dari macam-macam. Ya, saya senang explore metode Johan. Jadi metode-metode itu diuji coba. Nah, sampai wow, dia Hong Kong tuh, keren tuh, dekat Makau itu. Iya. Bukan berjudinya, karena saya bukan penjudi. Kalau orang ajak saya robot trading, dia berjudi, saya bilang kamu keliru. Ya, ada begitu banyak ide bisnis yang halal, kamu masih menggunakan yang haram, nggak kreatif banget. Gitu. Ya, ada teman saya yang ikut ngemplang lah ya, leader yang ikut ngemplang orang lain. Wow. Oke, saya bilang gue sih enggak, bilang. Lu mau main di sana silakan ya. Oke, Lila Putra, keren. Siapa tuh? Apa ini pertanyaannya nih Kani? Kebaca itu, Pak Johan? Pak Krisna ada yang nanya nih. How to replace old habits, sir? Gimana cara merubah kebiasaan lama? Habit lama. Ya, simple. Penting, create new habit. Bagaimana mengganti bad habit? Create new habit. Dan develop new habit. Idenya sederhana, segala suatu bibit yang tidak kamu siram, hilang dia. Hilang. Ya. Ngapain pusing-pusing? Itu create new habit dan terus latih new habit.
Tidak ada perlu waktu, dia tetap perlu waktu ya. Orang latih rokok aja tuh perlu ribuan batang sampai terlatih. Jadi kebiasaan ya. Iya. Saya sama Ferdi perlu ratusan kilo makan supaya badannya besar gitu. Habit. Ferdi udah pelan-pelan udah nambah lah, Pak Krisna. Iya. Ya. Habit. Everything is about habit. Ya. Nah, habit tinggal bagi dua. Healthy habit atau unhealthy habit. Nah, yang bisa membuat seseorang sukses, seseorang makin lebih kaya, healthy habit. Oke, nah ini nanya buku nih penting lah dijawab nih. Tadi mana bukunya? Saya nggak punya, saya kehabisan bukunya. Gelombang teta. Nanti bisa DM saya, Japri. Ya, loh, Coach Tadi Ferdi tinggal waktu itu Japri janji ke- mau beliin, belum beliin loh. Udah, nanti dibawain ke base camp. Dibawain ya, nanti ya basecamp ya, oke. Di UK itu. Kebetulan kita tagih. Nah, dan Kebetulan seperti, kita baru bikin base camp baru. seperti yang Happy Billionaire Club itu, pertama kenapa perlu nyengir? Penting untuk happy. Penting. Exactly. Ngapain segala sesuatu serius banget, tegang banget, ngapain? Nggak asik lagi. Ide-ide nggak muncul ya. Ide juga nggak muncul. Ya, Yang muncul stres. ya. Oke, Apalagi ini ya. teman. Ya, Saat ini pandemi, saya pernah bilang Johan, ya, Ya. bahwa tahun 2021 tahun terbaik dalam hidup saya. Saya berumur 57, that's the best year I ever had in my life. 1 tahun terbaik. Tahun terbaik. Awal pandemi, saya sempat menyampaikan kalimat yang istri saya marah bener. Saya berharap pandemi ini lama. Karena ya oke, saya ganti kalimatnya gitu ya. Karena dengan pandemi lama itu menguji siapa si Krisnamurti itu, saya bilang. ya luar biasa gitu. Ya, bilang- Saya pribadi kagum sekali Pak Krisna. Pak Krisna berani saya bisa Hijrah. juga sama Ferdi ya. Ya, berani ambil bikin babak baru. Kan tidak semua orang punya keberanian itu. Iya. Apalagi makin bertambahnya umur kita kan makin takut ya. Ya udah di comfort zone ya, udah masuk tantangan baru. Wah, luar biasa Pak Krisna, itu benar-benar panutan luar biasa. Thank you. Ya kapan lagi? Kalau nggak ada pandemi, kita nggak punya alasan kuat untuk keluar dari comfort zone kan? Mumpung pandemi. Bener banget. Dan dari survei mengatakan pandemi itu nggak ada yang setahun, pasti 3 tahun. Wah, ini this is the best time ever untuk membuktikan kita nih. Karakter seperti apa kita ini? Pemenang atau pecundang? Ya. Jangan-jangan jadi pembicara cuman ngomong doang ya kan? Iya, betul. Iya. Halo, Luar biasa. lu motivator ngomong doang lo, di panggung doang lo. Wah, sorry. Iya. Saya pikir itu sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan besar, ya. Untuk apa? Ada lagi target saya, menang besar. It's not about the money. Ya. Saya ingin meninggalkan semacam bukan kredibilitas ya, untuk generasi berikutnya. Menjadi inspirasi, menjadi bukti gitu. Tongkat estafet ya, Pak Krisna ya. Ya, ada anak-anak yang bisa ngikuti gitu. Misalnya, kami ke Bali ini, kami hanya ingin melayani. Kami malam ini kami nginep di villa yang
nggak pandemi aja, semalam 2 juta, for free. Candy Villa di Ubud. Ya. Bagaimana partner kami mendukung. Kalau nggak maksudnya tanpa ada niat tadi, sengaja misalnya berdua nara doang nginep di villa yang 2 juta semalam, ngapain juga. Itu. Tapi saya berpikiran, what can I do to support you? What can I do to support you? Itu yang saya sampaikan ke teman saya. What can I do to support you? Let me support you. Nah, itu yang menjadi misi pribadi saya. Jadi saya ngasih training for free. Orang bilang, kau mau for free? Ingat, di dunia ini tidak ada yang sia-sia kecuali kita sia-siakan. Ya, iya. Nggak ada. Setiap benih selalu ada hasil ya Pak Krisna ya. Kenapa tadi? Setiap benih yang kita tabur selalu ada hasilnya. Kalau kita percaya, ada orang yang nggak percaya ya sudah. Siap. Terima kasih Pak Krisna. Johan, thank you. Ya, sama-sama. Sudah jam 8 toh. Oke. Siapa tuh? Yes. Saya nggak. Guru sejati. Kalau ada yang nyebut saya guru, saya kurang. Luar biasa. Ya, saya kurang setuju disebut guru karena guru tuh gajinya kecil. Okay. Harus happy lah ya, happy billionaire. Harus happy. Thank you Pak Krisna. Jadi ngerti sesuatu happy. Oke, ini udah 1 jam kita ya. Yes. Pesan terakhir mungkin dari Pak Krisna atau Ko Johan? Pak Krisna, silakan. Silakan. Mau mendepan banyak penutup. Pak Krisna. Atau ada pertanyaan apa supaya saya ini? Nggak ada sih, kita mau selesain aja, kita penutup aja. Oke. Di dunia ini tidak ada yang sia-sia kecuali Anda sia-siakan. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang sia-sia kecuali Anda sia-siakan. Menurut saya, sejak awal pandemi saya meyakini bahwa pandemi ini adalah waktu yang terbaik untuk menguji karakter diri kita, ya. Apakah Anda seorang pelayan yang sejati? Saya mengutip guru saya, dia datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan kulimpahkan kepadamu. Itu yang membuat saya tetap semangat, Pak Johan, Ferdi, tetap semangat melayani, karena kesuksesan materi hanyalah sebuah rumusan yang perlu kita cari selama di dunia ini. Dan saya selalu ngomong ke diri saya, Krisna, it's your time. Semoga ini terinspirasi juga untuk Johan, terinspirasi juga untuk Ferdi Savio, dan teman-teman yang lain bahwa it's your time. Ya, it's your time. Jadi teman-teman manfaatkan sungguh-sungguh di pandemi ini, jadikan pandemi ini sebagai tahun terbaik dalam hidup Anda. Tahun yang terbaik. Mantap. Atau you will miss it. Yes. Thank you. Thank you Pak Krisna. Thank you Pak Johan.